Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah rahimahullah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa kesempatan menunaikan ibadah salat subuh sekaligus mengikuti kajian Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat menjadi amalan soleh, amal yang soleh dari Allah SWT, dan nantinya akan mendapatkan balasan yang istimewa. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Lumayan. Wa ma 'allamnahu lan ora ingsun Allah ing Muhammad asyira ing syair pama yang barilah lan ora patut apa syair mau lahu tumrape Allah, lahu tumrape Muhammad. Kenapa? In huwa satemene Al-Qur'an ini illa dzikrun jaba namung kanggo pilih wa Qur'an mubin lan Qur'an kanggo terakhir hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala yang cetok. Ini begini, ketika Al-Qur'an itu diterangke, diturunke awal-awal itu, tapi sebenarnya bisa sampaikan kenapa? Mukjizat paling besar kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Kalau orang tongkat, karena Musa kan tongkat. Kalau enggak, bukun-bukun, jadi dijadikan emas. Mau ditarik loh oleh malaikat Jibril. Nah, bukun-bukun itu berarti didamel katanya. Jibril berubah menjadi emas, tapi kan tidak. Saking jengkelnya Jibril terhadap perasaan wong buka katanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa Islam itu dipilih oleh Allah, atau Jazirah Arab itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Islam? Karena ketika itu Jazirah Arabia itu berada di dua kekuasaan adidaya, sebelah Idul petani Bidadaya sebenarnya sudah menolak. Itu daerah Persia, daerah Irak yang sekarang Irak, kalau dulu namanya Persia. Kemudian yang di daerah utara itu daerah kekuasaan Romawi. Kedua-duanya ini punya istiadat tradisi yang berbeda. Yang pertama, di Romawi ini senangannya perang. Beberapa jadi memperluas jajahan, memperlebar jajahan untuk apa? Untuk menyiapkan Kristen.
bukan Nasrani ya, Nasrani itu banyak, Katolik juga Nasrani, ini yang Kristen, Ortodok. Kemudian yang daerah selatan Persia itu adalah orang yang akidahnya banget keblinger. Di antaranya dia menganut agama Zoroaster, Majusi, yang disembah itu adalah api. Nah, maka ada cerita itu, ada satu saat nanti setelah Khalifah Ali, Sayyidina Ali itu memerintah atau awal-awal pemerintah itu, beliau itu di sana dengan Raja Rustum. Jadi ini Rustam seperti ini. Cara pandang Rustum itu raja Persia di Irak sana yang agamanya Majusi, kemudian hasil dipek bisa putra nih Raja Rustam itu kemudian dinikah oleh Sayyidina Husain. Nah, setelah singkat kata, setelah Islamnya kuat, orang Majusi itu yang disembahkan dewanya, Tuhannya kan api. Supaya itu hebat, maka di luar tempat peribadatan itu dipasang menara tempat yang tinggi gitu Pak. Kayak cara kono jenenge manaro. Dan bareng Islam, Raja Rustam bentuk Islam, apinya dipadamke, lho ketoke kok gagah dhuwur, maka dibawa arah masjid jenenge menara. Bareng ngono tekan Indonesia juga masih menara, tekan seluruhan sedal patah menara ora sido. Saya penting menara itu sebenarnya peninggalan tradisi yang jeneng Majusi. Nah, kemudian kita pakai. Nah, itu adalah daerah yang selatan. Sedangkan tengah itu adalah yang masih murni. Tengah itu biarpun disebut jahiliyah, tapi bukan berarti jahiliyah sekalian pinter loh, yang jahil itu yang pres itu terus dagang macam-macam. Tapi di bidang agama ketuhanan memang sangat-sangat kurang. Karena itu ada dua penduduk itu ya, satu penduduk gurun, yang kedua penduduk negeri gitu kira-kira. Gurun yang sering orang kata Badui itu orang sering yang di negara itu Nah, itulah maka Allah menurunkan di situ. Nah, ada satu tradisi ini kaitannya dengan sihir Quran ini, bahwa orang-orang Arab, Quraisy dan suku lainnya ini setiap tahun mengadakan lomba syair, membaca syair. Bagi yang pemenangnya itu ditempel itu di sekitar Ka'bah. Maka dari itu, karena dulu syair itu sesuatu yang sangat dewa-dewa oleh orang suku itu, maka Quran ini kemudian diturunkan dalam bentuk semacam ini, tapi bukan syair. Ini wa ma'alam nabisyir wa ma yang bagilah Quran syair, tapi in huwa illa dibuat mubin. Nah, mengharapkan bukan Allah Quran itu gitu kira-kira seperti ini, itu paling karangan Muhammad, paling syair karangan Muhammad. Padahal Muhammad itu rasa toko, rasa moco, rasa nulis. Umi itu ada yang mana itu ya, nek kenapa Kanjeng Nabi didesain menjadi umi? Karena dikhawatirkan nek mau diweni wong-wong pinter di rumah syair, Quran dengan syair saya akan tercampur. Berkat semacam itulah maka Quran bisa melestari sampai dengan sekarang. Nah, karena
karena itu sekali lagi maka pada Quran ini diturunkan dalam bentuk sebagaimana yang kita baca itu, tapi bukan syair. Ini adalah rangkuman gitu, kira-kira rangkuman lafal yang berbau syair tetapi berisi tentang ketentuan-ketentuan Allah, baik tentang haram, halal, baik buruk, kemudian halal, haram ya, tadi itu adalah dasarnya Al-Quran, sehingga ini menjadi Quran yang 3 juz itu diturunkan dalam rentang waktu 23 tahun kurang lebih, 10 tahun kurang lebih di Mekah, 13 tahun kurang lebih di Mekah, 10 tahun kurang lebih di Madinah. Dan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafidun. Janji Allah Quran ini akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang yang sekali lagi kelemahan kita ini membaca Quran kurang disertai dengan membaca artinya. Jadi apa yang kita dengar itu ya seakan-akan berlalu. Padahal banyak orang yang masuk Islam sebab karena mendengar bacaan Al-Quran. Sayyidina Umar itu masuk Islam karena mendengar Al-Quran dibaca. Tufail, seorang syair yang luar biasa, itu masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Nah, awal diri kadang-kadang itu acara yang kedua Madinah misalnya. Acara yang kedua adalah bacaan Al-Quran. Pada Ustaz Pak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing rapat tetap rokok, sing ngombe tetap ngombe, sing mangan snack tetap makan snack, sing ngomong tetap ngomong. Karena apa? Dikira begar dan tentang di kuping ini enggak belum bisa membedakan mana suara Al-Quran, mana dan hutan, karena yang masuk ini yang ngerti lagi Quran tapi nggak tahu sehingga orang bisa mengerti. Maka penghargaan kita di dalam Al-Quran ini pada saat ini masih jauh. Mungkin ada majelis taklim, wah ini biasanya wajibnya ketuk, tapi nyimpen Quran, nyimpen Yasin itu juga bisa potong. Ini juga sesuatu yang tidak boleh terjadi. Maka menurut saya pakai kalau ada semacam itu, ini bapak-bapak yang datang, ini penghargaan kita, penghormatan kita terhadap Al-Quran. Kalau ada Quran dibaca, baiklah Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibaca, maka dia dan dengarkanlah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ngerti adalah nek belum itu sudah dapat. Terus orang ngerti artinya orang belum terus orang ngerti artinya orang Quran ngomong gitu. Makan diri dan seterusnya. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ada kekurangan di dalam menghormati Quran dan Allah Subhanahu wa taala, memaafkan kita sekalian dan tetap mengakui kita sekalian dan tetap mengakui dan nantinya kita tetap mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.